Buat pembahasan kuis konsep mol 3 yang tadi ya. Soal nomor 1, setara dengan berapa molkah 2 gram padatan natrium hidroksida? Kita diminta menghitung berapa mol padatan NaOH. NaOH-nya itu sebanyak 2 gram masanya. Natrium hidroksida kita hitung dulu MR-nya. Berarti kan ArNa ditambah ArO ditambah ArH, jadi 40 MR-nya. Nah, kalau ditanya berapakah jumlah molnya, jumlah mol itu adalah perbandingan massa dengan massa molar atau massa molekulnya. Jadi 2 gram dibagi 40, nah satuan MR itu adalah gram per mol. Jadi jumlah molnya 2 per 40 mol. Atau kalau kita sederhanakan, jadi 1 per 20 mol atau 0,05 mol. Nomor berikutnya, pada keadaan standar STP diamati 44 gram gas karbon dioksida. Pernyataan yang tepatnya yang mana? Jadi di sini ada gas CO2. Keadaannya keadaan standar. Ini berarti 0 derajat Celcius 1 atmosfer atau 273 Kelvin dan 1 atmosfer. MrCO2 kalau dihitung ARC ditambah 2 kali ARO ya, jadi 44. Nah, masanya adalah 44 gram. Kita lihat mana pernyataan yang benar. Yang pertama, jumlah molnya. Jumlah molnya berarti kan massa dibandingkan dengan massa molekuler relatifnya. Masanya 44 gram, kebetulan MR-nya juga 44 gram. Jadi ini gasnya setara dengan 1 mol. Pernyataan yang kedua, gas tersebut bervolume 22,4. Nah, untuk keadaan standar, sebenarnya kan volume itu kalau kita hitung untuk gas ideal, cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Nah, cuman nilai RT per P untuk keadaan STP itu sudah pasti sama. Nilainya adalah 22,4. Jadi kita tinggal masukkan saja ke perhitungan. Volumenya adalah 1, N-nya 1 mol dikali 22,4. Jadi 22,4 satuannya liter. Nomor 3, terdapat L buah atom dalam sistem tersebut. Nah, di sini kan kita punya CO2 sebanyak 1 mol. Nah, kalau kita ingin hitung jumlah molekulnya, jumlah molekul itu tergantung dari mol dan bilangan Avogadro. Nah, kalau kita ingin menghitung jumlah atomnya, kita harus kalikan lagi nih dalam satu molekul CO2 ini ada berapa atom. Nah, dalam tiap satu molekul itu terdiri dari 3 atom. 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Jadi kalau mau kita hitung jumlah atomnya, kita kalikan jumlah mol, dikalikan bilangan Avogadro dan dikalikan 3. Jadi seharusnya ada 3L atom di dalam gas yang kita amati. Nah, jadi pernyataan yang ketiga salah, kalau yang ke-1 dan kedua betul. Berikutnya, jika bilangan Avogadro dilambangkan dengan L, maka 6 gram air, dalam 6 gram air terkandung molekul sebanyak berapa? Nah, ini ceritanya kita punya air itu H2O. Kalau kita hitung massa molekul relatifnya berarti 2 dikali ARH ditambah 1 dikali ARO, di 18. Nah, kita punya air sebanyak 6 gram. Kalau mau dihitung berapa jumlah molnya, berarti jumlah molnya adalah 6 dibagi 18 atau 1 per 3 mol. Kalau mau dihitung jumlah molekulnya, berarti 1 per 3 dikali bilangan Avogadro, atau 1 per 3 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Jadi jawabannya yang C ya. Next,
Suatu senyawa hidrokarbon diketahui mengandung 20% hidrogen. Senyawa hidrokarbon yang dimaksud adalah, nah ini senyawanya hidrokarbon, berarti mengandung hidrogen dan karbon. Kita misalkan saja CX, HY. Nah, nilai X dan Y itu adalah perbandingan jumlah mol masing-masing unsurnya. Unsur C dan H. Nah, kita diberitahu bahwa karbonnya itu 20%. Jadi kita boleh menganggap dalam setiap 100 gram ada 20 gram karbon. Sisanya adalah hidrogen pasti. Nah, jumlah molnya itu biasanya kan massa dibagi AR. Kita bagi aja dengan AR karbon dan hidrogen. Jadi 20/12 dibanding 80/1. Ini kalau kita hitung berarti jadi dibagi 4 aja ini ya. 5/3 dibanding 80/1. Oh sorry, yang 20%-nya hidrogen. Maaf, kebalik. Pantesan aneh banget. Hidrogennya yang 20%, jadi hidrogen yang masanya dimisalkan 20 gram. Gitu ya. Nah ini 80/12 nya kita bagi 4 aja, jadi 20/3 banding 20. Atau ini kalau kita samakan penyebutnya 3 gitu ya. Atau perbandingan jumlah atom C dan H nya 2/6. Atau kalau kita sederhanakan jadi 1/3. Nah kita tinggal cari mana senyawa yang memenuhi perbandingan jumlah atom C dan H nya adalah 1/3. Kita lihat pilihan jawaban pertama, karbon tetrahidrida. Ini jumlah karbon dan hidrogennya 1/4, berarti bukan. Di karbon tetrahidrida, perbandingan jumlah atom karbon dan hidrogennya ini 2/4 atau 1/2, berarti bukan. Yang C, di karbon dihidrida. Ini berarti perbandingan jumlah atom C dan H nya 1/1, bukan yang itu. Di karbon heksahidrida, jumlah atom C dan H nya 2/6 ya, atau 1/3. Nah jadi yang benar yang D. Kalau yang E, trikarbon oktahidrida, perbandingan jumlah atom C dan H nya 3/8, jadi bukan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ini jawabannya. Berikutnya, pada suhu dan tekanan tertentu, massa 1 liter gas nitrogen adalah 2,8 gram. Pada keadaan yang sama, massa 2 liter gas nitrogen dioksida adalah, ini ada 2 gas dibandingkan pada keadaan yang sama. Gasnya nitrogen dan nitrogen dioksida. Jadi kita tinggal bandingkan aja. Nah, kalau ada 2 gas dibandingkan pada suhu dan tekanan yang sama, berlaku seperti ini. Perbandingan molnya sama dengan perbandingan volumenya. Yang pertama, gas N2-nya itu 2,8 gram, berarti jumlah molnya 2,8 dibagi MrN2. 2 kali 14 ya, 28. Saya tulis di sini MrN2-nya 28. Nah, volumenya itu adalah 1 liter. Sekarang gas NO2. NO2 masanya di sini ditanya volumenya 2 liter. Kalau kita hitung MrNO2 berarti 2 dikali ARO tambah 1 kali ARN ya. Jadi 14 ditambah 2 kali 16. Nah ini kalau dihitung berarti 32 tambah 34. 32 ditambah 14. Jadi 46. Nah ini massanya akan kita hitung. Ini berarti 0,1/1 itu sama dengan M/46 kali 2, 92 ya. Nah, jadi massa gas nitrogen dioksidanya adalah 9,2 gram. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya, 2 gram padatan besi 3 sulfat dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Kita ditanya konsentrasi dalam satuan mol per liter. Yang pertama kita tuliskan dulu datanya. Massa besi 3 sulfatnya 2 gram. Ini nomor berapa sih? Oh, nomor 6. Massa besi 3 sulfat
Berarti besi 3 sulfat itu Fe2SO4 3 kali ya. Masanya 2 gram. Ini MR-nya bisa kita hitung dulu, berarti 2 dikali AR besi ditambah 3 kali AR sulfur ditambah 12 kali AR oksigen. Nah ini kalau dihitung 400. Volumenya, jadi dia dilarutkan dalam air sampai volume totalnya 500 ml atau ini adalah 0,5 liter. Nah kita ditanya berapa konsentrasi dalam satuan mol per liter. Konsentrasi di sini berarti maksudnya adalah jumlah mol zat terlarut dibagi volumenya. Jumlah mol itu massa dibagi MR ini dibagi volumenya. Masanya tadi adalah 2 gram, MR-nya 400, volumenya 0,5 liter. Nah, jadi molaritasnya atau konsentrasinya 0,01 mol per liter. Atau kadang-kadang disebut molar. Nah, berikutnya, kandungan oksigen dalam senyawa sulfur trioksida adalah berapa? Kita punya sulfur trioksida, kita ingin menghitung berapa persen oksigennya. Caranya adalah di sini ada 3 atom oksigen, jadi 3 kali massa relatif atom oksigen dibagi massa keseluruhannya dikali 100%. AR oksigen itu 16, AR sulfur 32, nah ini jadi 48 per 80 kali 100%. Dibagi 8 aja ya, 48 bagi 8 berarti 6 per 10 kali 100%. Berarti 60%. Kandungan oksigennya 60%. Berikutnya sebuah balon diisi dengan 1 liter gas helium, suhunya 300 Kelvin, tekanannya 1 atmosfer. Jumlah mol gas helium dalam balon tersebut adalah, kita tuliskan dulu semua informasinya. Ini ada gas helium, volumenya 1 liter, suhunya 300 Kelvin, tekanannya 1 atmosfer. Nah, kita ditanya berapa jumlah molekulnya. Jumlah molekul itu tergantung dari jumlah mol kali bilangan Avogadro. Nah, jumlah mol itu adalah kalau untuk gas ideal, ada persamaan gas ideal begini ya. Nah, berarti jumlah molnya adalah P dikali V dibagi R dikali T. Tekanannya ada 1 atmosfer, volumenya 1 liter, R tetapan gas ideal itu 0,08, kadang 0,082 ya, saya ambil gampangnya aja. Nah ini jadi 1/24 kali bilangan Avogadro jumlah molekulnya. Jumlah mol, oh yang ditanya jumlah molnya ya, oh bukan jumlah atomnya. Oh kalau jumlah mol sih berarti 1/24 aja ya. Saya kira tadi jumlah molekul. Lanjut, senyawa dengan kandungan nitrogen tertinggi. Ini senyawanya ada yang A, asam nitrat. Kalau kita menghitung persentase nitrogennya berarti dalam molekul ini ada 1 atom nitrogen, jadi 1 kali AR nitrogen dibagi MrHNO3 kali 100%. Kalau yang B, senyawanya adalah dinitrogen tetraoksida. Berarti kalau kita mau menghitung persentase nitrogennya, 2 dikali AR nitrogen dibagi MrN2O4 ya. Nah yang C, ini senyawanya adalah nitrogen trihidrida. Berarti 1 kali ARN per MrNH3 kali 100% ya. Itu kandungan nitrogennya. Yang D, amonium klorida.
persen N-nya, berarti dalam amonium klorida ada 1 atom nitrogen. Jadi begini cara mencari persentase nitrogennya. Yang E nitrogen triklorida. Nah, tinggal kita hitung. Data AR-nya udah ada semua di soal. Jadi 14 per mrHNO3 63 kali 100%. 14 per 63 kali 100% ini kurang lebih 22,2%. Kalau dalam N2O4 berarti 2 kali 14 dibagi mrN2O4 nah itu kalau dihitung berarti MR-nya itu 92. Kurang lebih persentasenya 30,4%. Dalam NH3 14 per 17 kali 100%, ini 82,3%. Dalam NH4Cl, mrNH4Cl berarti 14 ditambah 4 kali 1 ditambah 35,5. MR-nya 53,5. Nah, kandungan nitrogennya kurang lebih 26,1%. Dalam NCl3 kita hitung dulu mrNCl3 berarti 14 ditambah 3 kali ARCl 35,5, bisa dicek ada di soalnya. Nah, ini kurang lebih 11,6% kandungan nitrogennya. Kita ditanya mana yang tertinggi. Yang tertinggi berarti yang pada NH3 ya. Jadi jawabannya yang C. Berikutnya yang terakhir, suatu oksida nitrogen diketahui mengandung 69,5% oksigen. Senyawa yang dimaksud adalah, nah ini ada oksida nitrogen, berarti ada nitrogen yang bersenyawa dengan oksigen. Tapi kita nggak tahu N-nya berapa, O-nya berapa. Jadi misalkan aja NXOY. Nah, oksigennya itu ternyata adalah 69,5%. Berarti nitrogennya kita kurangin aja ya, 100 kurangin 69,5%. Nitrogennya berarti sisanya tuh 30,5%. Nah, seperti biasa perbandingan X dan Y itu adalah perbandingan jumlah mol N dan O di sini. Mol itu adalah perbandingan massa dibagi AR. Nah, karena kita tahu persen massanya, berarti kita bisa menganggap total massa senyawa ini adalah 100 gram. Dengan nitrogen 30,5 gram dan oksigennya 69,5 gram. Nah, AR-nya ada AR nitrogen 14 dan oksigen 16. Jadi kita hitung dulu nih perbandingan X dan Y-nya. Jadi 2,17 dibanding 4,34. Jadi ini kurang lebih 1:2. Jadi senyawa yang dimaksud itu punya perbandingan N dan O 1:2, NO2. Kita cari aja berarti senyawa yang jumlah N dan O-nya 1:2. Ini ya jawabannya.